Shalom semuanya. Perkenalkan, kami dari tim 3 PA Bu Oce dan Bu Monica akan memperagakan alat peraga kami yang pertama bernama Oralandia dan yang kedua Dentolandia. Nah, bersama saya Natalis. Saya Priscilla, saya Stevi, dan saya Lintang. Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana cara menggunakan alat peraganya, yuk ikuti kami ke kelas yuk. Yuk, tidak. Nah, anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ada cerita nih untuk kalian semua. Wah, kita apa, Pak? Nah, sebelum Bapak mulai cerita, kalian harus duduk yang bagus terlebih dahulu. Gimana? Sikap duduk bagus. Oke, jadi langsung saja Bapak mulai ceritanya. Nah, suatu hari di sebuah desa, ada seorang anak bernama Lala. Nah, siapa nama anaknya? Lala. Nah, jadi si Lala ini setiap pagi, setiap siang, dan setiap malam selalu makan makanan manis. Jadi pagi-pagi dia makan kue yang manis, siang-siang dia makan permen, malam-malam juga dia ngemil es krim, minuman yang manis. Juga dia sering makan permen lagi, ada es krim lagi, sehingga setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap malam Lala selalu makan makanan yang manis. Nah, salahnya Lala adalah setelah makan makanan manis, Lala tidak pernah menggosok gigi. Nah, mamanya Lala selalu menegur Lala, Lala, setelah kau makan makanan manis, jangan lupa untuk menggosok Gigi. tapi si Lalanya ini malas apa? Gosok gigi. Sehingga pada suatu hari tiba-tiba Lala berkata, aduh gigiku sakit. Coba gimana kalau gigi sakit? Aduh, pasti nggak bisa tidur ya, Pak? Siapa yang pernah sakit gigi? Aku. Kenapa? Nah, jadi Lala merasakan giginya sangat-sangat sakit sehingga ibu Lala membawa Lala ke dokter apa? Dokter gigi. Nah, ibu Lala membawa Lala ke dokter gigi. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata gigi Lala berlubang. Nah, kenapa berlubang? Karena tadi Lala sering makan makanan, Manis. terus setelah makan makanan manis malas untuk. Gosok gigi. Nah, jadi dokter menyarankan Lala setelah makan makanan manis harus gosok gigi dan makan makanan manis jangan sering-sering, jangan banyak-banyak, betul. Nah, sehingga Lala pun pulang ke rumah dan dia sudah mengulangi untuk makan makanan yang manis dan juga Lala selalu menggosok gigi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis gigi dan juga fungsinya. Nah, Bapak mau mengingatkan lagi nih, siapa yang masih ingat tentang jenis-jenis gigi dan juga fungsinya. Nah, Bapak bawa gigi. Wow. Nah, jadi Bapak akan nanya nih satu-satu. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Satu-satu kali. Yang mungkin dari Lintang dulu deh. Nah, Lintang, coba ditunjukkan yang mana gigi seri. Ini, Pak. Mana lagi? Ini. Kalau di atas? Ini. Betul. Nah, gigi seri fungsinya untuk apa? Untuk gigit. Untuk menggigit maka? Makanan. Oke, kasih one point untuk Lintang. Nah, sekarang Lala. Kalau tadi gigi seri, gigi taring kira-kira yang mana ya? Ini, Pak, ini taring, Pak, ini. Yang mana lagi? Pak. Yang atas itu, Pak. Nah, kalau gigi seri tadi fungsinya untuk menggigit, kira-kira gigi taring fungsinya untuk apa? Mengoyak makanan, Pak. Mengoyak makanan. Betul, one point untuk Lala. Aku, Pak, aku. Nah, Stevi, kira-kira apa lagi yang belum disebutkan? Gigi geraham, Pak. Betul, coba ditunjuk yang mana? Yang ini, terus yang itu. Betul. Nah, fungsinya apa? Untuk mengunyah makanan. Betul, untuk mengunyah Makanan. kasih one point untuk Stevi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, kalau jenis-jenis gigi ada tiga. Ada gigi Seri, taring, geraham. Nah, gigi geraham. Nah, kalau gigi anak-anak yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu, jumlahnya ada berapa? Ada 20, ada 10 di bawah dan 10 di atas. Ayo kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, setelah kita mengetahui tentang jumlah gigi, jenis-jenis gigi, dan juga fungsinya, sekarang kita akan belajar bagaimana cara merawat gigi. Pak, kenapa harus merawat gigi? Nah, pertanyaan yang bagus, kenapa sih kita harus merawat gigi? Nah, kita harus merawat gigi Biar supaya nggak kayak Lala. Betul, biar nggak kayak Lala, biar gigi kita tidak berlubang seperti Lala. Dan kita harus merawat gigi supaya gigi kita tetap bersih, tetap sehat. Oke, nah sekarang Bapak punya gigi, tapi giginya Nah, ini giginya kotor karena belum digosok. Nah, ini ada apa aja? Ada sayur-sayuran, ada sisa makanan yang telah dia makan. Nah, beginilah penampakan gigi kita kalau kita tidak gosok. Nah, kalau ini lama-kelamaan membusuk, itu akan membuat gigi menjadi busuk, berlubang, sehingga nanti gigi kita ompong. Nah, untuk merawat gigi, kita harus bisa menggosok gigi. Nah, siapa yang pagi mau gosok gigi? Coba angkat tangan. Aku. Nah, ternyata menggosok gigi itu ada langkah-langkah. Nah, siapa yang mau tahu langkah-langkahnya? Aku. Oke, jadi Bapak akan ajarkan langkah-langkah menggosok gigi yang benar. Bapak ada sikat gigi. Dan juga ada
pasta gigi. Nah, jadi mohon diperhatikan ya. Langkah-langkah menggosok gigi yang benar adalah yang pertama ambil. Pasta gigi. Nah, kemudian tuangkan pasta gigi secukupnya di Sikat gigi. Nah, setelah menuangkan pasta gigi di sikat gigi, mulut harus dikumur terlebih dahulu. Nah, setelah dikumur, kemudian buang airnya. Sekarang kita akan mulai menggosok gigi, perhatikan ya. Nah, yang pertama yang kita bersihkan adalah bagian depan. Nah, bagian depan itu cara membersihkannya supaya gigi kita itu sela-selanya sampai bersih. Kita harus menggosoknya dengan teknik bulat. Nah, diperhatikan ya. Nah, menggosok bagian depan gigi kita harus menggosoknya begini. Bulat. Nah, seperti ini sampai kotorannya jatuh, sampai kotorannya bersih. Bulat. Nah, setelah kita menggosok bagian depan gigi, sekarang kita akan masuk pada bagian samping kanan. Nah, samping kanan gigi kita gosok seperti bagian depan tadi, kita gosok dengan gerakan bulat. Coba kita ucapkan sama-sama ya, 1, 2, 3. Bulat. Nah, kalau udah dianggap sudah bersih, sekarang kita pindah pada sisi bagian kiri. Nah, sama seperti sisi bagian kanan. Sekarang kita ulang juga bagian bulat. 1, 2, 3. Bulat. Nah, setelah membersihkan sisi-sisi gigi, sekarang kita akan membuka mulut dengan lebar. Nah, coba buka mulutnya. Nah, sekarang kita akan membuka mulut. Kita akan membersihkan bagian dalam gigi. Yang pertama yang akan kita bersihkan adalah bagian belakang atau bagian gigi geraham sebelah kanan. Nah, gerakannya sama, itu bulat. Kita sebutkan sama-sama, 1, 2, 3. Bulat. Nah, setelah sudah di sebelah kanan, kita pindah ke sebelah kiri. Nah, sama seperti sebelah kanan, kita juga hitung 1, 2, 3. Bulat. Nah, setelah sudah di bagian bawah, kita juga gosok bagian atas. Coba kita sebutkan ya, 1, 2, 3. Bulat. Nah, sekarang kita pindah pada sisi sebelah Kiri. 1, 2, 3. Bulat. Nah, sehingga giginya menjadi Bersih. Nah, satu lagi. Jangan lupa untuk menggosok lidah. Nah, supaya lidah kita juga tetap bersih. Tapi dalam menggosok lidah kita harus pelan-pelan. Bukan sekuat menggosok gigi. Jadi gosok pelan-pelan lidah. Setelah itu kita kumur lagi dengan air. Sehingga gigi kita sudah bersih. Nah, Bapak coba ingatkan lagi bagaimana step-step menggosok gigi atau langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang pertama, gosok gigi bagian depan. Gerakannya bulat. Nah, setelah di bagian depan kita pindah ke sisi sebelah Kanan. Nah, gerakannya sama, yaitu Bulat. Nah, setelah di bagian sisi sebelah kanan, sekarang sisi sebelah kiri. Gerakannya sama, yaitu Bulat. sekarang di bagian dalam. Bagian bawah. Bulat. Nah, sekarang pindah ke sebelah Kiri. 1, 2, 3. Bulat. Sekarang bagian atas. Bulat. Sekarang atas kiri. Bulat. Nah, sekarang bagian lidah. Kita gosok pelan-pelan, kita bersihkan sampai bersih. Sehingga gigi kita sudah bersih kembali. Sehingga gigi kita tidak tertempel kotoran-kotoran makanan atau sisa-sisa makanan lagi. Nah, siapa yang mau mencoba untuk menggosok gigi? Oke, jadi kita akan mulai dari Lintang terlebih dahulu. Oke, Lintang silakan maju. Silakan dipraktekkan sesuai dengan apa yang sudah Bapak kasih tahu tadi. Kasih one flag untuk Priscil. Nah, sekarang kasih rainbow flag untuk kita semua. Nah, setelah kalian memahami bagaimana cara menggosok gigi yang benar, nanti jangan lupa dipraktekkan di rumah. Nah, kita menggosok gigi itu biasanya sebanyak 2 kali, yaitu pada saat pagi setelah sarapan dan sebelum tidur pada malam hari. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Setelah kita belajar bagaimana cara menggosok gigi, tadi di cerita Bapak adalah suka makan apa? Apa aja? Ada coklat, ada es krim. Dan ternyata ada juga makanan-makanan yang tidak baik untuk gigi. Karena makanan-makanan itu dapat membuat gigi kita berlubang atau gigi kita busuk kalau terlalu sering dimakan atau terlalu sering dikonsumsi. Nah, sekarang
kita akan belajar apa saja sih jenis-jenis makanan yang sehat atau yang baik untuk gigi dan jenis-jenis makanan yang tidak baik untuk gigi. Apa kalian siap? Siap, Pak. Siap. Nah, setelah Bapak jelaskan tadi bahwa ada makanan yang sehat dan tidak sehat untuk gigi. Sekarang kita akan melakukan aktivitas. Apa itu, Pak? Jadi, Bapak ada ini jeng-jengnya. Ini ada gigi tapi. Nah, jadi ini namanya adalah Oralandia. Coba Pak. Dia. Jadi hari ini kita akan berpetualang untuk membantunya memilih mana makanan yang sehat dan mana yang makanan yang tidak sehat atau tidak baik untuk gigi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada dua tulisan. Yang pertama ada unhealthy food, artinya makanan Yang tidak sehat atau tidak baik untuk gigi. Nah, di sisi sebelahnya ada healthy food, artinya makanan sehat atau baik untuk gigi. Nah, kalau kalian perhatikan untuk makanan yang tidak sehat, coba lihat giginya. Ih, Pak, berlubang. Ada Giginya berlubang, hitam-hitamnya. ada hitamnya, busuk. Iya. Nah, coba sekarang lihat gigi yang suka makan makanan sehat. Bersih, sehat. Nah, jadi sekarang Bapak akan membagikan makanan. Makanan apa, Pak? Nah, ini dia. Wow. Nah, jadi Bapak akan menyuruh kalian untuk memasukkan makanan-makanan ini sesuai dengan kotaknya. Nah, yang pertama itu seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada kotak untuk makanan sehat dan kotak untuk makanan tidak sehat. Nah, Bapak kasih contoh. Contohnya untuk makanan tidak sehat ini Bapak ambil apa ini? Es krim. Bapak masukin ke sini. Salad. Nah, kita masukin ke sisi sebelah. Unhealthy food. Betul, sebelah unhealthy food. Jadi kita masukin untuk memisahkan mana makanan sehat dan mana makanan tidak Sehat. Bapak masukin. Hap. Nah, sekarang Bapak cari satu makanan yang sehat. Kira-kira apa ya makanan yang sehat? Nah, ini apa? Daging, Pak. Bapak akan memasukkan daging di Nggak salah. Healthy food. Nah, kita cek makanannya ada di sini. Nah, makanan yang tidak sehat tadi juga ada di sini. Ini dia. Nah, siapa yang mau masukin makanannya? Sekarang sebelum dimasukin, Bapak mau kalian silakan memilih satu makanan sehat dan satu makanan tidak sehat untuk dimasukkan ke dalam Oralandia. Coba, apa saja makanan sehat dan apa saja makanan tidak sehat? Ini makanan sehat, ini makanan tidak sehat, Pak. Ini, Oke, sudah? Sudah, Pak. Siap? Siap. Yang pertama, Bapak mau lintang terlebih dahulu. Oke, lintang ini makanan sehatnya apa? Oh, ini sayur. Nah, sekarang makanan tidak sehatnya ada? Ada minuman manis. Oke, kasih one point untuk lintang. Sekarang Priscil. Ini, Pak, buah, Pak. Bismak sehat. Terus lollipop tidak sehat, Pak. Kasih one point untuk Priscil. Sekarang Steffi. Ini Pak, untuk makanan yang sehat ada sayur dan ikan. Terus yang nggak sehat ada kue yang manis. Yang ada coklatnya. Oke, kasih one point untuk Steffi. Nah, sekarang kan ada sisa makanannya nih. Silakan kalian masukkan mana makanan sehat dan mana makanan tidak sehat. Nah, ini nanti dibuat aja. Kalian jangan masukin aja. Tapi betul ya, jangan asal-asalan. Bisa kita? Enggak. Betul ya, jangan asal-asalan ya. Nanti karena kita cek originalnya. Tapi salah. Enggak, sehat. 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 Tapi nggak sehat. Enggak sehat. Tahu limpahnya. Sudah. Sudah, Pak. Sepertinya dia sudah kenyang. Mari kita cek isi perutnya ya. Wow. Ada banyak sekali makanan yang tidak sehat. Ada permen, ada burger, ada kondok, ada apalagi ada es krim, ada permen lagi dan masih banyak lagi. Nah, sekarang coba kita cek perut yang sehat. Nah, di perut yang sehat dia ada apa aja? Ada buah, Ada sayur. ada Pak. sayur, ada daging dan lain-lain. Nah, setelah kita belajar ini, berarti kalian sudah paham apa saja makanan-makanan yang sehat dan yang baik untuk gigi dan juga makanan-makanan yang tidak sehat dan yang tidak baik untuk gigi. Nah, boleh mengkonsumsinya, tapi jangan terlalu sering dan juga harus rajin menggosok gigi. Nah, setelah kalian mengetahui apa saja fungsi gigi, jenis-jenis gigi, terus tadi juga kita sudah belajar bagaimana cara mengikat gigi, apa saja langkah-langkahnya. Kita juga sudah belajar apa saja makanan yang Sehat. baik untuk gigi dan yang tidak baik untuk gigi. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKS dan nanti kalian akan mengisinya. Jadi, Bapak akan kasih petunjuk pengisian terlebih dahulu. Nah, jadi di halaman pertama, berilah tanda centang untuk kebiasaan baik dan tanda silang untuk kebiasaan buruk dalam merawat gigi. Jadi kalau kita lihat di sini, menyikat gigi dua kali sehari, baik atau buruk? Benar atau salah? Jadi centang. Kemudian di bawahnya, warnailah gambar makanan yang baik untuk kesehatan gigi. Jadi, misalkan untuk kesehatan gigi yang baik, permen, Tidak, Pak. sayur. Iya. Misalkan di, Warnai. kalian sudah bawa pensil gambar kan? Sudah. Oke, untuk halaman kedua, perhatikan langkah-langkah menyikat gigi di bawah ini dan berilah nomor 1 sampai 6 sesuai dengan urutan yang benar. Nah, tadi Bapak sudah mengajarkan bagaimana urutan yang benar. Sekarang silakan kalian mengurutkan. Misalkan yang pertama membuang air kumur. Yang kedua menyikat gigi. Nanti kalian urutkan mana yang pertama sampai ke 6. Nah, yang ketiga
Silahkan kalian menarik garis untuk mencocokkan gambar makanan sehat dan gambar makanan tidak sehat untuk gigi. Ini gigi yang rusak, gigi yang busuk. Ini gigi yang sehat atau gigi yang bersih. Nanti kalian tarik garisnya ke gigi yang bersih, tarik garisnya ke gigi yang busuk. Oke, siap mengerjakan? Siap ya. Silakan. Jadi sekarang kita selesai. Oke, apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan. Nah, setelah pembelajaran kali ini, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, fungsi gigi, jadi fungsi gigi. Kita juga belajar tentang bagaimana cara Ini kan gigi. hafalkan langkah-langkahnya. Apa? Nah, nanti jangan lupa dipraktekkan di rumah. Tadi juga kita sudah belajar apa saja makanan yang Sehat dan yang tidak sehat. betul. Nah, kenapa kita harus merawat gigi? Nah, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, supaya gigi kita tetap bersih dan sehat. Sehat. Nah, kalian ciptaan Allah bukan? Iya, Pak. Karena kita semua ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Allah memberikan kita tubuh yang bagus, Allah memberikan kita tubuh yang sehat, dan juga memberikan kita gigi. Gigi kita berfungsi untuk mengunyah makanan. Kalau senyum juga berfungsi nggak gigi? Berfungsi. Coba senyum. Nah, untuk senyum, untuk bernyanyi, memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, karena Tuhan sudah memberikan kita gigi dan mulut, kita harus merawatnya, harus menjaga. Jaga. Kita harus merawat dan menjaganya. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan Tuhan. Tuhan. Nah, ketika kita sudah merawat dan menjaga gigi kita akan tetap berfungsi, gigi kita tetap bersih, dan bisa kita gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari. Oke, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Untuk menutupnya, Bapak mau Devi untuk menutup kita dalam doa. Demikian video dari kami, tetap jaga gigimu ya, karena menjaga kebersihan gigi adalah tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan. Jangan lupa gosok gigi.